Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya, jumpa lagi bersama saya. Baiklah, hari ini kita kembali lagi membahas tentang aplikasi MySejahtera, yang mana kemarin saya sudah mengupload tentang cara mendaftar di aplikasi MySejahtera. Oke sobatku semuanya, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe-nya. Baiklah sobatku semuanya, hari ini saya akan membuat sebuah tutorial macam mana cara kita memasukkan kartu vaksin kita ke dalam aplikasi MySejahtera. Yang keduanya, saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini saat kita melakukan perjalanan. Yang pertama, kita akan melakukan cara memasukkan kartu vaksin ke dalam aplikasi MySejahtera ini. Baiklah, yang pertama kita klik bagian ini. Kita akan dialihkan ke Google Chrome. Setelah sampai di sini, kita akan diminta untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Kalau yang paham bahasa Inggris silakan menggunakan bahasa Inggris. Karena saya tidak paham, maka saya menggunakan bahasa Malaysia. Setelah itu kita klik mulai atau mula. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kita pilih yang bagian L. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian atas. Saya ingin membuat laporan untuk diri saya sendiri. Nah, di sini kita ingat kemarin kita daftar menggunakan apa? Karena lebih baiknya kita daftar menggunakan email. Untuk cara mendaftar di aplikasi ini, linknya akan saya sematkan di deskripsi ya. Karena kita daftar menggunakan email, maka kita pilih bagian email. Terus kita copy email ini dan kita salin, kita tempelkan di bawah sini. Setelah itu kita klik seterusnya. Nah, di sini kita akan pilih A, B, C, dan D. Yang A ini yaitu dosis pertama saja atau vaksin pertama, yang keduanya vaksin kedua, dan C-nya vaksin pertama dan kedua. Baiklah. Yang D ini yaitu dosis vaksin booster. Karena saya hanya vaksin 2, maka kita pilih bagian C. Setelah itu kita klik seterusnya. Nah, inilah data, sudah ada di sini nomor paspor saya yang sudah saya isi sesuai dengan data di aplikasi MySejahtera. Terus kita masukkan nomor telepon. Diawali dengan 62 ya. Negaranya kita pilih negara kita yaitu Indonesia, di mana tempat kita vaksinnya di negara Indonesia. Nah, di sini yaitu tanggal kita vaksin tanggal berapa. Di sini saya vaksinnya Januari ya 2022. Yaitu pada tanggal 19 Januari 2022, yaitu saya vaksin pertama. Nah, nomor dosis ini atau seri dosis ini kita ambil di sini ya. Yang bagian ini, yang bagian bawah ini yang ada tulis ID FM9090 ya. FM9090. Jenis vaksinnya apa? Kita lihat di kartu vaksin kita. Nah, kalau saya ini jenis vaksin saya ya. Kita masuk sini, kita pilih jenis vaksinnya ini ya. Terus vaksin keduanya di mana kita vaksin? Di negara Indonesia. Tempat kita vaksinnya di mana? Ya sesuai, kalau seandainya kita vaksinnya yang di luar negeri, ya kita tulis di luar negeri juga. Nah, terus pada tanggal berapa? Kita buka yang keduanya.
Untuk nomor dosisnya ingat di ID FM7785 ya. Terus pilih vaksinnya karena saya sama. Setelah kita isi semua ini, dari mulai nomor paspor ini secara otomatis sudah terisi karena kita sudah melakukan registrasi di aplikasi MySejahtera. Ya, tempat kita vaksin di Indonesia, tanggal vaksinnya, ini nomor dosisnya, jenis vaksinnya, semuanya. Setelah itu setelah isi semuanya, kita klik seterusnya. Nah, di sini kita disuruh mengupload dokumen kita. Kalau yang belum ada di dalam HP bisa menggunakan kamera. Karena saya sudah ada di dalam HP, maka saya pilih menggunakan file. Saya upload ambil yang nomor 2 atau vaksin yang keduanya. Setelah itu kita klik saya bukan robot. Langsung kita kirim atau hantar, kita klik ini ya. Di sini kita sudah berhasil dan kita menunggu 5 hari proses ya, atau 5 hari kerja untuk mendapat kartu vaksin kita sudah tersedia di aplikasi MySejahtera. Ini cara kita memasukkan kartu vaksin kita ke dalam aplikasi MySejahtera. Oke, untuk cara memasukkannya sudah selesai. Sekarang kita ke step yang selanjutnya. Cara yang ini kita sudah selesai. Sekarang kita cara menggunakan aplikasi ini saat kita melakukan perjalanan. Kita klik yang ini yang ada bagian cover ini. Setelah kita klik, kita pilih yang bagian atas, Travel per Jamaluddin. Nah, kita klik ini. Kita klik start. Di sini kita pilih bahwa kita sila nyatakan warga negara Anda. Berarti kita bukan warga negara Malaysia. Kita klik ini. Terus yang ini. Di sini kita pilih Indonesia. Ini biasanya diisi 7 hari sebelum masa kita berangkat ke Malaysia. Di sini kita isikan nomor paspor kita. Nomor paspor yang telah kita isikan di kartu MySejahtera. Terus yang ini lagi. Pekerjaan kita pilih pekerjaan kita sebagai apa di sini. Kalau di dalam sini ada, kita klik ya. Sana kalau sebagai jurnalistik atau yang lainnya, atau jualan, atau perikanan, peternakan, atau pelaut. Nah, di sini lebih baik kita memilih lain-lainnya. Sudah. Umur sesuai dengan umur kita mau berapa. Seandainya kalau saya 35. Di sini karena saya laki-laki, saya pilih laki-laki. Tujuannya kita apa? Kalau kita ini hanya melakukan perjalanan, kalau untuk jamaah umroh yaitu dia pilih transit. Nah, kalau kita di sana tuh perginya bercuti, berarti kita pilih yang bagian atas, bisnis. Yang lainnya juga ada di sini, atau pendidikan atau pekerja. Nah, karena di sini kita hanya transit, maka kita pilih bagian transit. Nah, setelah ini yang nomor 8. Nah, kita akan ditanya apakah kita memasuki wilayah Malaysia lebih daripada 1 minggu. Nah, sekarang kita pilih tidak. Nah, terus negara pelepasan kita dari mana? Ya dari Indonesia. Karena kita kan dari Indonesia masuk ke negara Malaysia. Kita ini. Terus kita di sini pilih kita ke Malaysia menggunakan jalur apa? Darat, laut, atau udara. Karena kita menggunakan pesawat, maka kita pilih bagian udara. Nah, di sini kita pilih ketibaan kita di mana? Apakah di Bandara
Klia 2 atau Klia 1. Kalau kita menggunakan pesawat AirAsia, maka kita akan tibanya di Bandara Klia 2. Kita pilih ini. Terus nomor penerbangan. Nah, untuk nomor penerbangan ini contohnya seperti ini. Inilah contoh penerbangannya. AK Strip 385. Terbangnya jam 14.50. Nah, ini. Di sini kita masukkan nomor penerbangan AK Strip 385. Nah, di sini kita tulis tanggal kita terbangnya, karena di sini kami ini kan jamaah saya terbang ini pada tanggal 17. Kenapa di sini tidak ada tanggal 17? Nah, itu dia. Dia baru terbuka tanggal 17 ini ketika 1 minggu setelah kita mau terbang ke wilayah atau ke Malaysia, baru ada tertera di sini tanggal 17. Ini kan tanggal 12 nih, baru ada nih, belum ada tanggal 17. Nah, oke lah, kita anggap aja kita terbang nih pada tanggal 12. Kita isi aja seperti ini, kan? Nah, terus kita tiba di negara sana. Tibanya kira-kira jam berapa? Tadi kita lihat yaitu jam 18.05. Ini dia. Alamat tinggal di Malaysia, karena kita transit maka kita pilih terminal Klia 2 yaitu International Airport ya, ini seperti ini. Tunggu dulu. Oh, ini lupa, ini nih jam nih. Ya, yang ini nih. Misalnya kalau kita terbangnya kan sesuai dengan ini. Nah, anggapnya kita terbang nih pada tanggal 12, berarti jam 14.50. Ini kita nih bagian sini, yaitu di bagian pelepasan jam 14.50. Seperti ini. Terus kita scroll ke bawah, kita pilih negeri. Nah, di sini karena kita hanya di bandara, maka kita pilih WV Kuala Lumpur. Daerahnya Kuala Lumpur, betul. Ini nomor kode posnya ya, ini sesuai kalau di Kuala 2 tuh 6400. Nah, nama orang yang bisa kita hubungin di Malaysia. Kalau kita travel umroh itu kita menggunakan handling yang kami di sana, yaitu ada namanya Dennis. Nah, seperti ini. Terus di sini juga kita tulis nomor HP dia. Nomor telepon si orang handling di Malaysia, yaitu si Dennis ini, kita tulis di sini ya. Anggap aja 601 bla 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 gitu ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, di sini kita ditanya berapa dosis yang kita terima, yaitu kita 2 dosis. Kalau yang booster berarti booster. Di sini saya hanya 2. Kita klik 2. Terus kita scroll ke bawah lagi, apa nama vaksin kita? Ya, karena saya kan Pfizer nih. Nah, setelah itu kita pilih. Untuk di sini kita ditanyakan apakah kita pernah dinyatakan positif pada 60 hari terakhir. Kalau kita menjawab iya, maka kita diwajibkan menggunakan antigen. Tapi kalau kita tidak ada, maka di sini kita jawabnya tidak. Kita oke kan. Nah, apakah kita pernah mengalami gejala ini semua? Gejala batuk apa nih? Kita jawab tidak juga. Nah, setelah itu kita kirim, submit. Kita klik yang bagian ini. Setelah itu barulah kita bisa melakukan perjalanan ke luar negeri atau Malaysia. Kenapa di sini saya tidak kirim? Karena di sini tidak berlaku di sini ya.
karena kami belum waktunya berangkat, maka saya tidak bisa untuk mengirim ini. Di sini harus tanggal 17, karena tanggal 17 baru jamaah saya berangkat umroh. Baru saya bisa mengirimkannya. Kalau di sini sudah tertera tanggal 17. Alangkah lebih baiknya di print kartu vaksin Anda ini, baik yang dosis 1, 2, dan 3-nya untuk memudahkan ketiga kita dalam perjalanan nanti. Takutnya yang 5 hari kerja tadi itu belum masuk ke dalam aplikasi ini, atau kartu vaksin yang kita upload belum masuk ke dalam aplikasi MySejahtera itu. Lebih baik kita print saja kartu vaksin kita, baik dosis 1, 2, dan 3. Baiklah sobatku semuanya, terima kasih sudah hadir. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.